Bismillahirrahmanirrahim. Kami kelompok 1 akan memaparkan mengenai pemberontakan PKI Madiun tahun 1948. Adapun anggota kelompok yang pertama Ahyani Nurrahmi Hakim, yang kedua Asep Buhori, yang ketiga Adib Fadlur Rahman, dan yang keempat Elvina Mustika. Mengenai sejarah berdirinya PKI, jadi komunisme itu pertama kali masuk di Indonesia pada tahun 1913 dibawa oleh Snevriet, yaitu seorang bangsa Belanda. Nah, kemudian dia mendirikan ISDV atau di Indisch Social Democratische Vereniging yang dalam rangka menjamin kesejahteraan kerja para buruh yang bekerja. Nah, pengaruh dari ISDV dan Snevriet ini terlihat gitu pada sejumlah kaum yang kemudian beralih pandangan kepada ide-ide komunisme. Nah, antara lain yaitu Semaun dan Darsono, di mana hal ini terjadi pada organisasi keagamaan seperti Sarekat Islam yang mengalami kepecahan pendapat dan pandangan mengenai ide-ide yang dibawa oleh tokoh komunisme tersebut. Nah, akibatnya SI ini pecah menjadi dua, yakni SI merah yang dipengaruhi komunisme dan SI putih yang menolak pengaruh komunisme. Nah, melihat pengaruhnya terhadap masyarakat pribumi dengan ide-ide anti-kolonial yang dapat berujung pada pengupayaan pemberontakan, maka pemerintah Belanda kemudian mengusir paksa para kader ISDV dengan memulangkan anggotanya kembali ke Belanda. Jadi di tahun 1919, kurang lebih 400 anggota ISDV itu didominasi oleh orang-orang pribumi. Selanjutnya, pada tanggal 23 Mei 1920, ISDV diubah menjadi PKH atau Perserikatan Komunis Hindia, di mana Semaun menjadi ketua dan juga Darsono menjadi wakil ketuanya. Dan perangkat organisasi diisi oleh orang-orang Belanda bekas kader ISDV. Nah, kemudian PKH atau Perserikatan Komunis Hindia ini menjadi sebuah organisasi yang berpaham komunis pertama di Asia yang kemudian mendapat bantuan dari Snevriet. Saya Asep Buhori akan menjelaskan mengenai latar belakang atau penyebab terjadinya penyerangan PKI di Madiun. Ada 3 faktor utama yang menyebabkan terjadinya penyerangan PKI di Madiun. Yang pertama adalah jatuhnya Kabinet Amir Syarifuddin akibat ditandatanganinya perjanjian Evenville yang sangat merugikan Republik Indonesia. Pada tanggal 21 Juli 1947, Belanda melancarkan agresi militer ini. Yang pertama. Dan diakhiri dengan adanya persetujuan Evenville pada tanggal 6 Desember 1947. Dari 10 pasal perundingan perjanjian Evenville, ada 2 diantaranya yang sangat merugikan bagi Republik Indonesia, yaitu yang pertama, pasukan Republik Indonesia yang mengadakan perjuangan di balik garis pendudukan Belanda harus ditarik mundur dan dilakukan sebaik-baiknya dalam waktu 21 hari. Dan yang kedua, semua tentara yang sudah disetujui oleh kedua belah pihak harus segera mengosongkan daerahnya masing-masing dan pindah ke daerahnya sendiri dengan membawa semua senjata dan perlengkapan militer di bawah pengawasan pembantu-pembantu militer Komisi 3 negara. Nah, dikarenakan isi perjanjian Evenville tersebut dianggap oleh Partai Masyumi tidak memuaskan, maka Masyumi menolak usul-usul Belanda dan putusan Kabinet RI tersebut, yang di dalamnya ada Amir Syarifuddin. Penolakan ini kemudian disusul dengan pengunduran diri menteri-menteri Masyumi dari pemerintah pusat. Pernyataan pengunduran diri ini dilakukan oleh Dewan Pimpinan Partai Masyumi pada tanggal 16 Januari 1948, sedangkan penolakan PNI diputuskan dalam rapat plenonya pada tanggal 16 Januari 1947 bahwa Dewan Partai menyetujui Dewan Pimpinan PNI dan para menteri anggota PNI menolak persetujuan Evenville dikarenakan banyaknya golongan yang menentang Kabinet Amir, maka pada tanggal 24 Januari 1948 Kabinet Amir jatuh. Faktor yang kedua yaitu diangkatnya Muhammad Hatta sebagai kabinet presidentil dan sikap PNI terhadap rekonstruksi dan rasionalisasi.
Sesudah Kabinet Amir jatuh, maka pada tanggal 26 Januari 1948, Muhammad Hatta ditunjuk untuk menyusun Kabinet Presidentil, di mana Hatta selaku Perdana Menteri merangkap Menteri Pertahanan dan juga sebagai Wakil Presiden. Amir tidak ikut dalam kabinet. Kemudian jadi golongan oposisi yang susunan Kabinet Hatta. Dia mengatakan bahwa Kabinet Hatta adalah Kabinet Masyumi, karena banyak orang Masyuminya dan tidak ada wakil buruh, tani, dan pemuda. Nah, golongan oposisi mengadakan demonstrasi menuntut kembalinya Amir dalam kabinet. Dan sebagai Menteri Pertahanan, demonstrasi ini membawa pula poster-poster dan slogan-slogan yang isinya membela politik Amir dan mengancam Kabinet Hatta. Amir mengusulkan agar Kabinet Hatta dibubarkan dan dibentuk kabinet yang meliputi dari buruh, tani, dan pemuda. Golongan oposisi mengadakan adu domba sehingga dalam masyarakat timbul pertentangan yang menimbulkan adanya dua aliran politik yang saling bertentangan. Partai-partai dan organisasi politik oposisi tergabung dalam Front Demokrasi Rakyat. Sedangkan partai-partai dan organisasi pendukung pemerintah yang pro terhadap pemerintah bergabung dalam sebuah organisasi Gerakan Revolusi Rakyat. Dan faktor terakhir yang menyebabkan terjadinya pemberontakan atau penyerangan PKI di Madiun adalah kedekatan Amir Sarifuddin dengan tokoh PKI Musso dan bercita-cita menyebarkan ajaran komunisme di Indonesia. Pada bulan September 1948 merupakan saat-saat yang tidak akan terlupakan oleh masyarakat Kota Madiun, terutama bagi umat Islam di Madiun. Pada bulan September 1948 terjadi suatu peristiwa bersejarah yang melekat dalam ingatan rakyat Indonesia, terutama bagi masyarakat Madiun. Peristiwa yang dikenal dengan sebutan pemberontakan PKI di Madiun tahun 1948 atau pemberontakan PKI Musso di Madiun. PKI, Partai Komunis Indonesia, pada awalnya merupakan bagian dari Syarikat Islam. Berdirinya PKI sendiri dipelopori oleh para tokoh-tokoh Syarikat Islam yang keluar dari organisasi yang kemudian mendirikan organisasi sendiri pada 23 Mei 1920 yang berpusat di Semarang. PKI merupakan partai yang sangat kontroversial terhadap pemerintahan Republik Indonesia yang dipimpin oleh Presiden Soekarno. Pada tahun 1948, PKI mulai mengadakan pemberontakan untuk merebut kekuasaan Republik Indonesia. Di bawah pimpinan Musso, yang merupakan tokoh utama komunis Indonesia, yang juga merupakan anggota komunis di Rusia. Ketika Musso datang dari luar negeri, politik PKI makin dipertajam sehingga meletuslah peristiwa Madiun tersebut. Kemudian terjadilah demonstrasi dan pemogokan di mana-mana. Lalu apa alasan Musso untuk memilih Madiun? Dikarenakan Musso memilih Madiun dikarenakan letak geografis kota Madiun yang jauh dari ibu kota. PKI menganggap Madiun kurang mendapatkan perhatian dari pemerintah di ibu kota yang sedang disibukkan oleh gencatan kolonial Belanda. Dengan demikian, PKI bisa dengan mudah memporak-porandakan sistem pemerintahan daerah Madiun dan menguasai daerah tersebut. Pada waktu itu, PKI terus menyebar isu memprovokasi masyarakat bahwa hukum pemerintah yang ada tidak adil dan lebih cenderung pada Islam. Padahal Indonesia adalah negara Bhinneka Tunggal Ika, guys. PKI mengakui bahwa PKI beserta sekutu-sekutunya adalah yang paling benar. Sering sekali rakyat dan tentara dihasut untuk melawan pemerintahan Soekarno-Hatta dan menyatakan bahwa PKI pembela rakyat kecil. Segala usaha dilakukan untuk menyatukan pemerintahan yang ada dan kabinet Hatta yang sah. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya mengenai tentang bagaimana proses penyerangan dari pemberontakan PKI tersebut. Terima kasih. Lalu selanjutnya saya akan melanjutkan materi tentang puncak pemberontakan PKI di Madiun. Awalnya pada tanggal 18 September 1948 telah bersiar berita bahwa kaum komunis di Madiun telah melakukan perebutan kekuasaan. Namun, karena pemerintah tidak mengadakan reaksi atas berita tersebut, rakyat masih ragu-ragu menerima kebenaran berita itu.
Barulah keraguan-raguan rakyat lenyap ketika ada pengumuman resmi dari pemerintah yang mengumumkan bahwa di Kota Madiun telah terjadi pemberontakan yang dipimpin oleh PKI dengan memakai tenaga salah satu kesatuan brigade TNI di Jawa Timur. Telah dilakukan penyerangan atas alat-alat kekuasaan negara dan penggantian pemerintah daerah secara tidak sah. Pemberontakan PKI di Madiun tersebut dimulai pada jam 3 setelah terdengar tembakan pistol 3 kali sebagai tanda dimulainya gerakan non-parlementer dan kesatuan komunis yang disusul dengan gerakan pelucutan senjata. Kemudian kesatuan PKI menduduki tempat-tempat penting di kota Madiun seperti kantor pos, gedung bank, kantor telepon, dan kantor polisi. Dalam gerakan ini, kesatuan PKI telah melakukan pembunuhan terhadap 2 orang pegawai pemerintah dan menangkap 4 orang militer. Perebutan kekuasaan ini berjalan lancar, kemudian mereka mengibarkan bendera merah di depan balai kota. Kemudian pasukan-pasukan komunis yang dipimpin oleh Sumarsono, Dahlan, dan Joko Sujono dengan cepat telah bergerak menguasai seluruh kota Madiun, karena sebagian besar tentara di kota itu tidak mengadakan perlawanan. Di samping itu, pertahanan kota Madiun sebelumnya praktis sudah dikuasai oleh pasukan brigade yang membantu PKI. Perebutan kekuasaan tersebut pada jam 7 pagi telah berhasil sepenuhnya menguasai Madiun. Dan pada saat itu juga Madiun dijadikan sebagai kubu pertahanan dan titik tolak untuk menguasai seluruh wilayah Indonesia. Sejak dimulainya pemberontakan, kaum komunis telah melakukan pembunuhan-pembunuhan terhadap para tawanan dan lawan politiknya, terhadap komandan-komandan, kepala-kepala kesatuan yang mereka anggap sebagai lawannya. Dari jumlah komandan atau kepala-kepala kesatuan yang telah mereka bunuh, hanya kepala seksi 3 Letnan Kolonel Kartijo yang selamat, lainnya telah mereka bunuh. Sebagai bukti bahwa pemberontakan tersebut telah direncanakan sejak lama, itu ada FDR PKI, di mana dalam dokumen tersebut berisi tentang pertama pasukan yang ada di bawah pengaruh atau pro PKI Musso ditarik mundur dari medan pertempuran dan ditempatkan di daerah strategis bagi mereka. Kemudian daerah Madiun dijadikan daerah gerilya sektor yang kuat untuk melanjutkan perjuangan OP Lang Termin. Lalu daerah Solo dijadikan Wild West agar pertahanan umum tertuju ke sana. Di samping tentara resmi, didirikan tentara ilegal, dan terakhir diadakan demonstrasi besar-besaran, kalau perlu dengan kekerasan. Selama tanggal 18 sampai 25 September, pasukan PKI Musso dapat menduduki Kabupaten Sukoharjo yang dipimpin oleh Mayor Dikdo, Letnan Iskandar, dan Letkol Jadau. Sebagai Bejeting komandannya ialah Suitoyo. Pada tanggal 23 September 1948, PKI Musso telah mengadakan pemecatan kepala-kepala desa dan mengadakan pemeriksaan uang kas. Berpuluh-puluh ton minyak dan bahan makanan telah diangkat ke jurusan timur. Juga uang sebanyak 336.000 lebih dari suatu jawatan dapat dirampas dan dibawa lari. Pasukan komunis tidak lama menduduki daerah-daerah tersebut karena tak lama kemudian pasukan TNI telah dapat mereka kembali ke daerah-daerah yang diduduki. Telah dapat merebut kembali daerah-daerah tersebut. Selama PKI berkuasa di daerah-daerah tersebut, PKI telah melakukan penangkapan dan pembunuhan terhadap rakyat yang menentang mereka. Bukan hanya di daerah-daerah Madiun, tapi di Ngawi, Ponorogo, Purwodadi, dan lain-lain, PKI juga melakukan penangkapan dan pembunuhan kejam dari kalangan agama maupun pengikut TNI yang banyak dibunuh. Sekian presentasi dari saya. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk materi selanjutnya yaitu akhir pemberontakan atau operasi militer.
Persatuan Muso bersama Amir dan kelompoknya berusaha untuk menguasai daerah-daerah yang dianggap strategis di Jawa Tengah, yaitu Solo, Madiun, Kediri, dan lainnya. Rencana awal yang akan dilakukan yaitu dengan melakukan penculikan dan pembunuhan para tokoh di kota Surakarta, serta mengadu domba kesatuan beberapa tokoh lainnya demi memulihkan kembali keamanan di Madiun. Dilakukan operasi penumpasan pada tanggal 20 September 1948, dipimpin oleh Kolonel Nasution. Salah satu operasi penumpasan yang dilakukan adalah pengejaran musuh yang melarikan diri ke Sumoroto, sebelah barat Ponorogo. Yang pengejaran tersebut, musuh berhasil ditemukan dan ditembak mati, sedangkan Amir Saripudin tokoh sayap kiri lainnya ditangkap dan dijatuhi hukuman mati. Amir sendiri tertangkap di daerah Grobogan, Jawa Tengah. Sekian dan terima kasih. Alhamdulillah, pemaparan materi dari kelompok 1 mengenai pemberontakan PKI Madiun tahun 1948 telah selesai. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.